Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Kita menyaksikan suatu kegiatan vaksinasi untuk teman-teman pegiat wisata yang kita tahu bersama bahwa sektor pariwisata yang terdampak sangat besar. Kita bisa melihat tadi pelayanan begitu oke, mulai dari pendaftaran, masuk dan lain sebagainya, semua mengikuti protokol kesehatan, sehingga ini saya kira adalah dalam rangka percepatan target-target vaksinasi kita yang ada di Kota Semarang. Ya, tanggapan saya cukup senang ya, karena kita salah satu menjadi yang prioritas. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak Gojek dan Pemkot Semarang atas terlaksananya vaksinasi kepada seluruh driver ojek online di Semarang. Semangat terus, bebas dari COVID-19. Dunia tanggal 5 Juni 2021 mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat di Kota Semarang agar menggunakan transportasi umum dan transportasi online. Saya setuju dengan kebijakan Bapak setiap hari Selasa menggunakan transportasi umum. Kalau menurut saya pribadi sih ya saya setuju ya, karena yang pertama untuk ngurangin polusi kendaraan itu udah pasti. Untuk penggunaan transportasi umum itu bagus banget karena bisa mengurangi emisi karbon dioksida yang ada di Kota Semarang. Saya setuju karena bisa mengurangi polusi dan kemacetan di Kota Semarang. Kalau harapan kita pasti selalu rame lah, karena kita nyari uang pasti pinginnya ya rame, istilahnya dapat pendapatan, otomatis keluarga juga tercukupi lah.
내 맘을 축복하는 노래뿐 공백된 공대 내 탄생은 no break 이루어진 게 아니가 그런 혼자만 해 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질라 난 나도 되게 투서 이틀 보면 내 생을 건들고파 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 내 obvious baby obvious baby 모든 시간 속 I'll be your Kita nggak ada yang tahu si Ito bakalan positif. Aduh, rumah jadi sepi, gabut gue jadinya. Aduh, nggak ngambek sayangku, cintaku, negeriku. Nama saya Yudo Bagas Prasetyawan. Panggilan Biasa dipanggil Jarwo. Bapak Jarwo lu. Kali ini kita masak yang beda dari biasanya. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat.
instan aja butuh direbus dulu sebelum dimakan. Apalagi pembangunan. Bikin perubahan memang gak mudah, gak cepat, dan seringkali gak nyaman. Tapi kalau diem di situ-situ aja, kapan kita maju jalan? Perkara yang biasa kita lihat bisa jadi baru dampaknya. Makanya perlu dicari dulu apa akar masalahnya. Butuh perhitungan buat raih pencapaian. Buat perencanaan juga butuh lalui tahapan. Daripada yang murah ramai digoreng, mending yang digodok matang, lebih mengenyangkan. Semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan bergerak bersama, kita mampu buat perubahan. Untuk Semarang yang semakin hebat. Hai, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ngopi. Dan sekarang ini saya berada di lantai 7 Dipo Hotel. Terima kasih banyak untuk teman ini di. So, yang pasti selama 1 jam ke depan, seperti yang sudah kita publish, kita akan ngomongin perkembangan COVID, kebijakan vaksinasi dan data COVID-19. Pastiin jangan kemana-mana, karena kamu harus lihat dulu video klip yang satu ini. Check it out. Berkaitan dengan kegiatan vaksinasi 3-in-1 di berbagai puskesmas yang ada di Kota Semarang, yaitu 37 puskesmas, maka kriteria untuk usia atau lansia ini adalah 60 tahun ke atas. Kita diharapkan sama Bapak Kepala Dinas kita harus pelayanan 3S ya, senyum, salam, sapa. Meskipun ada pelayanan vaksinasi yang diutamakan, tetapi kita pelayanan masyarakat umum paling sangat diutamakan. Alhamdulillah untuk percepatan vaksinasi dari Dinas Kesehatan menginfokan ke kami, kepala-kepala puskesmas se-Kota Semarang, bahwa sekarang ada program 3-in-1. Yang non-lansia itu nanti akan menginput duluan. Setelah dia terinput semuanya datanya, 2 lansia yang nanti akan mendampingi di dalam melakukan vaksinasi itu juga sekaligus diinputkan ID card-nya, BNIM dan lain sebagainya. Kemudian wajib berapa lansia? 2 yang wajib. Jadi non-lansia 1, lansianya 2. Kemudian untuk apakah harus KTP Semarang? Diupayakan yang ber-KTP Semarang, karena jumlah lansia yang ada di Kota Semarang ini baru sekitar 65% yang sudah dilakukan vaksinasi. Angka kejadian COVID, kemudian angka kematian itu ternyata turun ketika vaksinasi ini semakin banyak kita lakukan, terutama untuk lansia. Mudah-mudahan 3-in-1 ini nanti akan membantu jumlah sasaran vaksinasi untuk lansia datang ke puskesmas sekaligus dilakukan vaksinasi. Dengan cara apa sih kita lansia bisa tercapai? Yaitu dengan cara kita jemput bola. Jemput bola maksudnya kita langsung datang ke kelurahan-kelurahan. Contohnya lansia di Kelurahan Melatiharjo. Kita ada kegiatan di Melatiharjo. Di puskesmas ada, di Kelurahan Melatiharjo ada. Kemudian kita juga jemput bola kalau ada yang nggak bisa, kita langsung datangi ke rumahnya. Lansia-lansia di wilayah Puskesmas Bugangan akan tercapai, akan semua divaksin semuanya.
Kita kan door to door, Mas. Sebagai vaksinator pun saya keliling lapangan. Sudah kula nuwun, sudah assalamualaikum, cari lansia, ada lansianya, itu dia tidak mau dilaksanakan vaksin. Itu yang pernah kami alami. Tapi kalau sudah di dalam gedung, dengan ketakutan seperti apapun, semua bisa tervaksin. Jadi pelaksanaannya mulai dari meja pertama didaftar, meja kedua konsultasi dokter, kemudian meja ketiga vaksin. Kami akan selalu menanyakan terlebih dahulu kesiapan dari pasien, apakah pasien itu sudah dahar atau belum, paling tidak takut atau tidak, sehingga secara psikologis kita itu membantu pasien itu tidak takut, karena vaksin ini kebutuhan untuk masyarakat, untuk pribadi kita. Jadi SOP ini saya berjalan tidak hanya dalam pelaksanaan vaksinnya, juga kepada masyarakatnya. Jangan takut divaksin, vaksin bukan momok, tetapi vaksin adalah pelindung kita dari COVID-19. Percayalah, petugas yang memberikan vaksinasi pun sudah terlatih dengan teori yang pasti, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang divaksin. Pelayanan mulai dari protokol kesehatan, oke, bagus, sangat bagus. Kemudian para petugasnya mulai yang di depan yang kami tanya untuk informasi, sangat bagus, ramah. Kemudian petugas yang ada di dalam, mulai meja 1 sampai dengan meja 4, semua dilayani dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan. Juga tempat menunggu, tempat duduk juga sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerumunan. Dengan adanya vaksinasi ini harapannya angka kesakitan dan angka kematiannya khusus untuk lansia atau usia 50 tahun ke atas bagi masyarakat umum atau yang tugas publik itu kasusnya kematian menurun. Kemudian yang kalau misalnya terpapar COVID juga hanya OTG saja, tidak sampai masuk ke rumah sakit apalagi ke ICU, harapannya demikian. Pelayanan di sini bagus, dari keseluruhan dari meja pertama sampai terakhir itu bagus semua. Tata ruangnya juga bersih, semua dokter maupun perawatnya sopan-sopan semua. Itu patut diacungi jempol itu. Kedua caranya gimana, Pak? Ya rencananya kalau bisa di sini lagi. Saya senang, masalahnya pelayanannya meramah sekali di sini. Terima kasih teman-teman semuanya, masyarakat Kota Semarang yang sudah memberikan andil untuk membawa lansia di RT atau RW-nya siapapun untuk ikut dilakukan vaksinasi. Tidak usah takut karena vaksinasi yang diberikan di Kota Semarang insya Allah aman, halal, dan ketika nanti ada permasalahan di lapangan, teman-teman Puskesmas pasti nanti langsung melakukan tindakan segera. Baik, barusan adalah salah satu video di mana pemerintah Kota Semarang sudah hadir di puskesmas yang ada di Kota Semarang, vaksinasi 3-in-1. Dan siang hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Wah, menghubungi beliau ini sangat susah, tapi beliau bisa hadir bersama kita pada siang hari ini. Selamat datang Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam. Baik Mas, Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini luar biasa. Pak Hakam atau Dr. Hakam. Kemudian yang sudah hadir Direktur RSUN Kota Semarang, Dr. Susi Herawati. Apa kabar? Baik, semangat, sehat tentu pasti. Mas. Ya selalu sukacita ya? Ya. Oke, seperti tema kali ini adalah kebijakan vaksinasi dan data COVID-19 yang ada di Kota Semarang. Ya perlu kita tahu bahwa Kota Semarang ini COVID-19 itu meningkat begitu tajam. Saya lebih bertanya kepada Dr. Hakam terlebih dahulu. Sekarang kondisinya Kota Semarang kayak gimana sih Pak Hakam? Ya. Angkanya memang meningkat dalam minggu ini saja. Angkanya peningkatannya yang tadinya itu di bawah 1000, siang ini sudah mencapai 2121. Ini update terbaru ya? Iya, siang ini. Kalau tadi pagi masih 2000 atau 1900, sekarang sudah naik jadi 2121. Memang ini nggak bisa tidak hindari, klaster keluarga memang sangat luar biasa banyak. Teman-teman dari rumah sakit menambah kuota tempat tidur ruang isolasi, ini yang
ternyata pemakainya juga luar biasa. Iya. Semuanya hampir full. Jadi kalau saya lihat per kemarin sore itu data tempat tidur itu sudah mencapai 2.000 lebih. 2.000 Hari ini atau laporan siang ini mungkin atau sore nanti itu pasti sudah 2.000 lebih lagi. Jadi teman-teman dari rumah sakit termasuk RSUN luar biasa. Membantu sendiri sekitar 350 tempat tidur. Belum yang lain-lain. Harapannya memang dalam minggu ini atau minggu depan itu sudah mulai tren kasusnya harus turun. Oke, by the way, sebenarnya peningkatan COVID yang ada di Kota Semarang ini penyebabnya apa sih, Pak? Yang kan ada yang bilang penyebabnya ada yang dari luar Kota Semarang nih. Penyebabnya ini nih. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenaikannya dari hari ke hari itu naiknya agak drastis? Pertama pastinya adalah prokes. Karena prokes ini menjadi kunci utama orang itu terpapar atau tidak. Protokol kesehatan kalau kita amati dalam 1 bulan terakhir atau 2 minggu terakhir ini angkanya turun. Yang tadinya sebelum Lebaran itu angkanya kita di atas 750%, angka prokes tingkat kota ya. Kemudian setelah Lebaran 2 minggu turun 73%. Bahkan di hari seminggu kemarin laporan dari teman-teman kami di lapangan untuk melakukan pengamatan prokes itu angkanya masih flat di 73%. Terutama yang pakai masker ini turun hampir kira-kira itu kalau kita rata-rata itu sekitar 71%. Itu karena terlena kali ya, Pak? Oh, COVID udah lewat nih, atau gimana tuh, Pak? Satu sisi mereka mungkin sudah bosan. Yang kedua dia seperti kayak orang di luar negeri ya. Dia meniru itu orang naik orang nonton sepak bola nggak ada yang pakai masker semuanya. Iya. Nah, ini yang menjadi orang jadi terlena juga. Oke. Dan kalau misalnya ini kan permintaan ambulan hebat, Pak. Ini terkait dengan ambulan hebat. Ini prosedur permintaan ambulan hebat tuh kayak gimana, Pak? Nah, ambulan kita ini dengan kapasitas kita mempunyai 7 armada, tetapi musim pandemi ini luar biasa peaknya ini. Bahkan saya sendiri yang kemarin ada request dari warga, kemudian saya sampaikan sama teman-teman, Pak, ini antriannya sudah 20 sendiri. 20? 20, jadi memang kebutuhan ambulan hebat, ambulan siaga ini luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman nih, nakes-nakes yang sedang bekerja, tak lupa ini teman-teman dari rumah sakit juga merasa kelelahan karena pasiennya sangat luar biasa banyak. Oke. Ya. Nah, apakah ada untuk sekarang ini langsung untuk penambahan ambulan hebat sendiri? Rencana Armadanya kita atau gimana? memang ini sebetulnya di awal tahun ini kita sudah ketambahan 2, Mas. Ya, jadi ambulan hebatnya ini sudah ketambahan 2. Yang tadinya kan cuma 5. Kemudian tambahan 2, 1 ini posisinya ada di standby di rumah dinas. Oke, Pak, saya pengen tanya sekali lagi, untuk hotline-nya sendiri kayak gimana, Pak? Hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Kita dengan hotline yang bersama-sama ya, miliknya pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kominfo 112, nanti akan terhubung juga dengan 1.500 132. 1.500 132. Oke. Ini yang menjadi hotline untuk apapun yang berhubungan dengan emergensi atau non emergensi yang yang pandemi COVID atau yang COVID, silahkan menghubungi itu. Oke, dan untuk Anda yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang pengen bertanya-tanya kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini, silakan chat di live chatnya YouTube Semarang Pemkot. Kita tunggu sampai akhir acara nanti. Dan sekarang saya beralih ke Bu Susi nih. Ibu, ini keadaan sekarang sama tahun lalu RSUN nggak gimana, Bu? Luar biasa. saya tidak bisa ngomong. Jadi begini, apapun ya harus kita hadapi, bahwa kami rumah sakit daerah tentunya harus bisa menjawab setiap problematika di daerah. Jadi di Kota Semarang sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota, kita adalah pelayan. Tentunya kami berkewajiban untuk melayani. Ini sudah sebuah tekad kami. Ini hari ini kami pakai pita merah, bertanda kami semangat dan apapun yang terjadi kami akan melayani semua pasien yang datang ke rumah sakit. Wah, luar biasa. Dan kami tidak akan menulis tulisan tidak ada tempat. Yang seperti kan sebagian besar ada ya rumah sakit gitu ya, Dok. Nah, ini kita
bersepakat dan bersemangat berkomitmen kepada masyarakat, kami adalah pelayan, bagaimana kami akan berupaya melayani masyarakat sebaik-baiknya. Dan tadi tanyakan bagaimana situasi sekarang. Yes. Saya sampaikan, wow, luar biasa. Beda banget ya di Beda banget. awal COVID yang waktu tahun 2020 dan sekarang ini. Betul. Kami pertama menerima pasien COVID itu bulan Maret, ya pertengahan Maret tahun 2020. Karena kami juga ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rujukan lini pertama, kami harus mempersiapkan diri. Nah, pada di awal kami hanya menyiapkan 14 tempat tidur karena untuk menyiapkan suatu ruang isolasi tidak mudah ya. Jadi kemudian lambat laun bergerak sampai 257 ya. 257 itu di medio Januari. Dan saat itu kami paling banyak di Januari tanggal 27, saya ingat banget, pasien kami 260, itu saya sudah merasa wow. Dan yang luar biasa, hari ini kita ada di Rumah Sakit Wonosobo berkumpul sekumpulan orang-orang yang menderita menderita COVID ini 396. Itu data terakhir di RSUN ya? Hari ini. Hari ini dan ya? kemampuan kami sebenarnya kami dengan segala macam upaya 347 bed. Nah ini berarti kan kelebihan. Nah ini ada di IGD ini banyak sekali sehingga tapi kami tidak mengeluh ya Pak. Maksud saya mengabarkan kepada masyarakat seperti inilah kita. Kondisi yang ada di RSUN itu kayak begini ya. Betul. Kemudian tapi kita dengan berupaya semaksimal mungkin bed-bed yang ada di ruangan mana saja yang dulu tersimpan di aset kami keluarkan untuk semua pasien-pasien bisa tertangani dengan baik, terlayani dengan baik, bisa memberi oksigen karena memang COVID ini senjatanya adalah oksigen. Kemudian bisa memberi infus, pasien bisa tenang. Nah, seperti itu yang kita lakukan saat ini. Oke. Nah, itu yang sudah terpapar COVID. Nah, ini terkait dengan vaksin, kembali lagi dengan Dr. Hakam. Ini pendaftaran vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sendiri masih menganjurkan 3-in-1 dengan sistem 2 lansia 1 non lansia. Itu bagaimana? Masalahnya banyak sekali di sosial media yang bertanya tentang itu, Pak. Ya, memang saat ini anjuran atau keputusan dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan Provinsi kita harus mengikut, Mas. Bahwa lansia harus dihabiskan dulu, habis itu pralansia 50 tahun ke atas. Kemudian ada kelonggaran, 1 non lansia bisa vaksin kalau membawa lansia atau pralansia. Hari ini saya sudah menerima surat dari Dirjen P2P karena kita bersurat minggu lalu. Betul. Vaksinasi untuk masyarakat umum yang 18 plus itu bisa dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang daerah atau penderita COVID-nya tinggi sudah diperbolehkan. Oke. Makanya siang hari ini saya ngupload flyer untuk vaksinasi masyarakat umum. Oh gitu ya. Yang kemarin banyak sekali ya di IG-nya Pak Wali atau mungkin ditanyakan oleh masyarakat Kota Semarang. Oke. Nah, terkait dengan isolasi mandiri Bapak, ini saya mau menanyakan sendiri, apakah ada hotline khusus untuk isolasi mandiri atau tetap sama dengan ambulan hebat? Ya. Hotline-nya sama, biar nanti masyarakat tidak bingung. Kita melalui 112, tapi kami memakai nomor handphone baru. Nah, itu nanti di call centernya ambulan hebat itu kita sudah menyiapkan 2 orang operator, di mana di situ juga nanti akan menghubungkan di masing-masing koordinator kecamatan, termasuk nanti mengedukasi kalau dia itu melakukan isolasi di rumah, apa yang bisa dilakukan, kemudian obat-obat yang harus diminum bagaimana, kemudian ketenangan pikiran juga harus dibutuhkan. Ketenangan pikiran itu harus ya. Oke, baik, kita nanti akan ngobrol bersama beliau-beliau, Dr. Hakam juga Dr. Susi Herawati. Pastiin Anda jangan kemana-mana. Kita masih tunggu chat Anda. Silakan yang ingin bertanya langsung aja chat di live chat YouTube Semarang Pemkot. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini.
kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat. Sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Semarang terus gencar melakukan proses vaksinasi secara bertahap sejak Januari 2021. Dimulai dengan vaksin bagi para tenaga kesehatan, lansia dan petugas pelayanan publik, kelompok pralansia, pelaku ekonomi, serta transportasi massal, dan akan terus dilanjutkan hingga menyeluruh. Vaksin bisa didapatkan masyarakat melalui 37 puskesmas di Kota Semarang maupun fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melayani program vaksinasi, seperti layanan vaksinasi drive-thru Sampokong. Pendaftaran vaksinasi dilakukan secara online melalui laman victory.semarangkota.go.id. Tercatat hingga Jumat 11 Juni 2021, total penerima vaksin sebanyak 509.988. Mari terus galakkan vaksinasi dan tetap terapkan selalu protokol kesehatan 5M. Oke, baik lagi di Ngobras, Ngobrol Asik, dan sekali lagi kita masih ngebahas tentang kebijakan vaksinasi dan data COVID-19 yang ada di Kota Semarang.
Yang pastinya kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Dr. Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan Dr. Susi Herawati, Direktur RSWN Kota Semarang. Nah, kita ngomongin RSWN lagi. Bu, ini data yang ada terakhir di RSWN itu ada berapa orang tadi, Bu? Yang dirawat? Yang dirawat. Ya. Yang dirawat hari ini ada 396. 396 full. Full. Dan orang ini Semarang? Ya, orang Semarangnya sebagian besar. Ini ada data yang orang Semarang sebanyak 252. Oke. Dan luar Semarang ada? Ada, Demak ada 71, kemudian Grobogan 27 dan Kudus ada 13. Sebenarnya ini Mas Josi di awal ini ceritanya Kudus ya Dokter Hakam. Nah itu di medio Mei tanggal 26-27 itu ada peningkatan kasus di Kabupaten Kudus, di mana sangat luar biasa juga percepatan penularannya, sehingga saat itu kami berdua, Pak Hakam dan kami berupaya ikut membantu karena kita harus saling membantu di antara dinas kesehatan, saya sesama rumah sakit. Nah, saat itu kami menjemput pasien-pasien dari Kudus. Nah, saat itu pasien kami sedikit. Saya sudah sama bilang sama Pak Hakam, ini kita sudah enak nih, sudah slow, tenang gitu, tenang, Bu ya. Kami pernah punya pasien hanya 29. Kota Semarang. Ya, yang di rumah RSWN. Ya. Terus kemudian yang dulunya kita membuka 257 tadi, udah kita tutupin. Jadi kita hanya satu gedung aja, gedung PIE, jadi gedung Nakula. Nakula ya? Ya, Nakula 1 itu yang lantai pertama untuk ICU, kemudian lantai 2, 3, 4 untuk perawatan. Itu pun jumlah pasiennya sangat-sangat sedikit. Ya. 29 ini. Dan kita semua berharap bahwa ini tanda bahwa kita sudah lulus semuanya. Kota Semarang hijau royo-royo ya Mas? Waktu itu ya Bu ya? Ini bergerak sampai Lebaran, kita tunggu Lebarannya. Ternyata juga enggak. Baik-baik saja. Lebaran baik-baik saja, kemudian apalagi bahwa wali kota juga menyerukan bahwa kita tidak mudik, tidak jadi ini adalah satu treatment yang luar biasa. Nah ini mulai di bulan Mei kemarin itu Mas. Iya Bu. Yang kami karena kami ini ya jadi lini pertama, jadi tidak hanya dari rumah sakit kami, sehingga kami stabil itu di 50 dan 60 pasien satu hariannya. Bulan Mei ya? Ya, bulan Mei. Tapi mulai tanggal 26 itu meningkat karena kami juga menjemput dari Kudus. Oh iya menjemput? Jemput dari RSWN. Menjemput kami sampai kurang kerjaan waktu itu. Iya. Mobil kita memungkinkan ya waktu itu, jadi bisa ya. Nah kemudian terjadi peningkatan, nah dari Kudus sampai ada 70 pasien. Nah, kemudian lama-lama meningkat, kok Kota Semarangnya juga meningkat. Ya, akhirnya tadi yang di awal Kudus cukup tinggi, akhirnya tadi yang sudah di angka belasan. Ya. Kemudian Demak menempati posisi Kudus ya, nomor 2. Nah ternyata 252 ini warga Kota Semarang semua. Wah ini luar biasa dan tapi kami berkomitmen bahwa kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk mereka-mereka yang harus kita layani. Oke, itulah komitmen dari RSWN untuk selalu melayani masyarakat yang terpapar COVID, nggak hanya dalam Kota Semarang, ternyata luar Semarang RSWN juga menerima. Pengen tahu kayak gimana? Kita lihat dulu nih video yang satu ini dari RSWN.
Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Kami akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasien-pasien COVID dengan maksimal. Kita harus yakin bahwa kita akan mampu melawan COVID-19. Jangan biarkan kami berjuang sendirian. Mari kita bersama-sama disiplin mematuhi protokol kesehatan. Baik, itu adalah salah satu komitmen dari Rumah Sakit Wongsonegoro yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang yang selalu melayani masyarakat yang terpapar COVID yang ada di dalam Semarang maupun yang ada di luar Kota Semarang. Ibu Susi, saya ingin menanyakan dulu nih, ini yang terjadi adalah kepadatan pasien yang terjadi di rumah sakit ya. Nah, rumah sakit yang kayak gimana sih, atau mungkin kebijakan yang kayak gimana sih yang diambil sama Rumah Sakit Wongsonegoro sendiri, yang terpapar COVID berat atau yang masih enggak, itu juga bisa masuk gitu Bu? Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan bahwa yang bisa dirawat di rumah sakit adalah pasien COVID dengan status kondisi sedang, berat, dan kritis. Sedangkan untuk yang ringan tentunya bisa isolasi mandiri. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian misalnya yang COVID positif kemudian datang ke rumah sakit minta dirawat, ya tentu harus kita asesmen dulu apakah memang beliau ini layak untuk dirawat atau bisa isolasi mandiri. Gitu. Oke, jadi sekarang yang untuk pasien umum itu tinggal gedung yang mana Bu? Ya, kami tadi saya sampaikan bahwa kita total itu mempunyai 576 tempat tidur dan hampir 400 sendiri adalah untuk rumah COVID ya. Jadi yang gedung yang tersedia karena kami harus menyediakan. Karena apa? Dari pasien-pasien COVID ini yang membaik sudah sehat dari COVID-nya tapi perlu perawatan kan perlu tempat. Nah ini yang perlu tetap kita pertahankan. Jadi ada di gedung Sadewa, Pavilion Sadewa dan Pavilion Gatot Kaca. Ini bisa cukup untuk melayani apabila yang sudah membaik dan tentunya warga Kota Semarang kan tidak semua COVID ya. Jadi kita masih menyediakan. Nah untuk beauty care itu kan ada tuh Bu. Oh, itu sekarang gimana Bu? Masih buka jalan. atau sementara tutup? Ya jalan Pak. Tetap kita jalan? masih jalan dengan protokol kesehatan yang ketat karena kami adalah insan perumah sakitan tentu harus memahami mana-mana yang di ini. Jadi COVID ya COVID, cantik harus cantik. Oke, baik, COVID cantik-cantik ya Bu ya. Pak Hakam, ini terkait dengan uploadan Instagramnya dari DKK Kota Semarang nih, vaksinasi masyarakat umum, itu gimana Pak? Sudah siapkah? Takutnya nanti ada berjubel lagi Pak, atau mungkin gimana? Betul. Antisipasinya kayak gimana Pak? Atau persiapan-persiapan khusus untuk vaksinasi yang dilakukan untuk masyarakat umum? Kita ini kan selalu mengakomodir ya, apa yang menjadi keinginan masyarakat dan tentunya juga sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun ada rambu-rambu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga ketika di beberapa kota, kabupaten atau mungkin di provinsi lain itu belum diadakan. Karena mereka mungkin kan membandingkan, di DKI sudah bisa 18+, kenapa di Semarang tidak bisa? Itu kenapa tuh? Ada perbedaan itu antara DKI sama Semarang? Semuanya itu ada bermuara pada jumlah logistik vaksin yang ada di tingkat nasional ataupun di tingkat masing-masing kota kabupaten. Sehingga kalau yang namanya daerah ibu kota provinsi, apalagi di Jakarta ini kan mesti, apalagi kasusnya juga kemarin-kemarin juga banyak, mesti kan menjadi prioritas juga Mas. Nah sehingga kami minggu kemarin sebelum ada ledakan kasus, kami sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan di Dirjen P2P. Alhamdulillah per hari ini tadi pagi kita sudah mendapatkan email yang berisikan bahwa masyarakat umum 18+ ini untuk kecamatan-kecamatan yang kasusnya itu tinggi, misalnya kayak di Tembalang, Banyumanik, Semarang Barat, Ngalian, Pedurungan, ini menjadi prioritas-prioritas yang
bisa diberikan vaksinasi. Nah, tentunya supaya tidak terjadi prokesnya biar tetap jalan dengan baik, physical distancing-nya biar berlaku dengan baik, maka sistem pendaftarannya juga harus online. Artinya dia harus daftar dulu, kemudian nanti terjadwal sesuai dengan keinginan dan termasuk vaskes yang dipilih. Misalnya di RSWN, bisa ya. Harinya apa? Bisa. Supaya tidak numpuk kayak yang kemarin kejadian, dan itu nanti malah justru akan jadi klaster baru. Oke, berarti online itu daftarnya ke tetap Victory ya? Victory.semarangkota.go.id ya? Betul. Oke, betul. jadi ini pun kan akhirnya kan tergantung terhadap logistik yang kita punya. Oke. Kita nge-push di beberapa tempat, termasuk di sentra vaksinasi ada 4 tempat. Tapi kalau ternyata jumlah vaksinnya itu tidak bisa memadai, apalagi ini beberapa sudah kerjasama dengan vaksin gotong royong, ya itu juga kemampuan itu perlu dipertimbangkan juga. Ya. Baik, dan sekarang kita akan bacain sementara nih yang sudah masuk ke live chatnya YouTube Semarang Pemkot. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan kami. Ada Aven Christian, kemudian ada Samuel Gracia, ada Guro Saputra. Terima kasih banyak Nono, kemudian Islina. Dan sekarang ini ada yang bertanya, ini dari Faisal Nur, ini kepada RSWN juga Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pak Hakam, untuk BOR ya atau BOR Semarang hari ini sudah berapa persen ya? Terus tadi di RSWN disampaikan sudah mulai penuh. Apakah akan ada penambahan tempat tidur di rumah sakit? Nah, Pak Hakam dulu. Ya, tadi pagi saya bersama dengan Bu Dr. Susi, kemudian Pak Wali, itu tadi membuka layanan rumah sakit darurat COVID Kota Semarang. Kebetulan ada di wilayah Sambiroto di Tembalang. Harapannya 100 TT itu nanti akan secara bertahap itu juga akan membantu penambahan kuota. 100 kan lumayan ini, paling tidak seperti yang disampaikan, karena memang dia ini posisinya masih menjadi rumah sakit darurat, memang Bu ya, tidak harus moderate to severe ya Bu ya. Jadi merawat pasien-pasien yang bergejala dari mulai yang mild kemudian moderate gitu, itu insya Allah masih bisa memungkinkan bisa tercapai di angka 106 tempat tidur tadi. Oke, dari IG-nya Pak Wali, @Hendar Prihadi, itu sudah dikatakan ada penambahan-penambahan di beberapa tempat, itu mana saja Pak? Ya, 100 tadi yang sudah kita buka bareng-bareng nanti dengan Pak Wali. Kemudian hari ini juga ada penambahan di Ponpes di daerah Wonolopo. Punyanya teman-teman dari Muhammadiyah. Oke. Sepertinya siang atau sore nanti sudah bisa dipakai, kurang lebih mungkin sekitar 90-an TT itu. Oke. Ya. Kemudian Diklat, ini 100 TT. Penambahan ya? Ya. Minggu kemarin hari Kamis sudah kita buka dan langsung full. Karena apa? Teman-teman Puskesmas Gedung Mundu dan Rawasari itu sudah memenuhi pasiennya paling banyak di situ. Termasuk mungkin ya dari Logosari Wetan dan Kulon. Kemudian nanti sebentar lagi yang di UIN 200, kemudian yang di Myrekel, yang di Marina itu nanti akan bisa bantu 100-an. Ini baru proses, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa untuk menjadi tempat karantina terpusat. Oke, baik, itu percepatan yang sangat luar biasa dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan satu lagi tadi untuk Bu Susi, ini penambahan tempat tidur Bu, atau mungkin ruang pasien itu terus dilakukan ya. Sampai sekarang udah banyak ya Bu ya? Memang kami sudah menambah-nambah ya, tadi saya sampaikan mulai dari 14 sampai sekarang menjadi 349, tapi sebenarnya ini kita ada juga penambahan sekitar 20 TT. Jadi sekitar 360 sekian. Tadi sampaikan oleh Dr. Hakam, kan nanti ada ruang-ruang yang tadi sekitar 500 ya Dok, kalau totalnya. Harapannya nanti yang ringan itu bisa isolasi mandiri dan tidak menjadi berat. Nah, kalau tidak menjadi berat kan tidak usah ke kami. Itu yang sebenarnya sudah di-prevent sama Kepala Dinas Kesehatan, bahwa masyarakat yang COVID positif memang, mohon maaf kita bukan mengecilkan ya, kalau isolasi mandiri di rumah ini juga ada keraguan ya. Apakah dia benar-benar bisa, karena bisa aja kecolongan, kan
namanya juga nggak ini ya. Sendiri, nggak terkontrol ya. Nggak terkontrol. Mungkin kita, aduh pengen beli bakso nih, keluarlah beli bakso. Iya. Nah itu, tapi kalau tadi disentralkan oleh Dokter Hakam, pasti penularannya akan bisa dikendalikan. Sehingga karena di sana pun juga ada perawatan dan senam dan sebagainya, si isoman ini, istilahnya isoman, tidak menjadi berat dan tidak menjadi beban rumah sakit seluruh Kota Semarang. Karena ini seluruh rumah sakit Kota Semarang luar biasa. Kita ada paguyuban ya, Dok. Kita saling mensupport, saling mengini, ya ampun. Tapi kita yakin bahwa kita mampu mengatasi semuanya ini. Baik, nanti kita akan berbicara bersama Dr. Susi juga Dr. Hakam, yang pastinya juga setelah ini kita akan bicara dengan Mr. Peter Stork. Beliau adalah Director of Sales and Marketing Po Hotel Semarang. Kita akan ngomong-ngomong tentang Po Hotel. Pasti ini Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Jokowi yang sudah membagikan vaksin kepada Kota Semarang sekitar 38.240 ribuan atau bisa dipakai untuk 19.120 tenaga kesehatan yang hari ini serentak dimulai, dan di tempat ini ada 10 tokoh yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak bahaya. Justru lewat vaksin itu upaya percepatan untuk bisa mengatasi COVID akan bisa diatasi dengan baik, tepat, dan cepat. I'll be yours. 이 순간부터 뜨거져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐이야. 내 공대 내 탄생은 no break 이루어진 게 아니가 그런 혼자만 해. 그대 좋아 한 잔만 시켜 나오질라 난 나그대게 투서 이틀 보면 내 생을 건들고파. 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 I'll be yours baby. I'll be yours baby. Oke, baik lagi di Ngobras, ngobrol asik, dan kita break sebentar untuk Dr. Hakam juga Dr. Susi. Dan sekarang ini saya sudah bersama Mr. Peter Stork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yosi, terima kasih banyak Anda datang dan tim ke Po Hotel. Ya. Senang ketemu. Ya, terima kasih banyak ini atas jamuannya yang sangat luar biasa, Mr. Peter. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak. Sami-sami ya. Dan beliau ini adalah Director of Sales and Marketing dari Po Hotel Semarang. Selain itu
ada Mas Aziz ya. Selamat siang. Ya, apa kabar Mas Aziz? Sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Iya, oke. Sekarang ini saya akan bertanya sedikit tentang, kalau temanya tentang ini ya, tentang COVID-19. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan yang ada di Po Hotel, Mr. Peter? Kita sudah lama ada protokol COVID-19 di hotel. Mulai dari tamu-tamu masuk di pintu utama. Ada yang harus kita cek temperatur, ya, dan tamu datang ke resepsi ada hand sanitizer, juga tamu masuk lift ada di dalam lift ada hand sanitizer juga, dan ada karyawan untuk bersih sering-sering pintu utama yang door handle, seperti di lift yang button, ya, kita sering bersih juga. Terus tamu-tamu ke kamar, ya, yang kamar sebelum check-in semua sudah disanitize juga, dengan yang kimia yang spesial. So yang ini seluruh proses untuk tamu-tamu inap di hotel, yang ini keamanan sekali di sini, Pak. Ya. Luar biasa. Sama seperti di rumah makan untuk makan pagi, ya, karyawan bantu untuk ambil makan untuk tamu-tamu, jangan tamu-tamu harus sendiri, ya. So yang proses, ya, seperti yang tadi sudah bilang, sudah lama di sini, dan semua karyawan sudah punya training. Dan sering kita retraining juga untuk tidak lupa untuk proses yang proses COVID-19 di hotel di sini. Baik, Mr. Peter, saya menanyakan ada berapa karyawan yang ada di Po Hotel ini? Berapa karyawan yang ada di jumlah karyawan? Jumlah karyawan di sini ada 183, Pak. 183. Tapi semua sudah divaksin. Sudah divaksin. Kecuali mungkin yang 5%, tetapi yang 28 Juni yang karyawan yang terakhir untuk vaksin nomor 2. Dan nanti semua sebelum 1 Juli semua karyawan ada sertifikat untuk vaksin COVID-19. Nah, sekarang kita ngomongin untuk restoran and swimming pool, oke? Nah, di masa pandemi seperti ini, kebijakan apa yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tempat makan juga swimming pool? Apakah boleh digunakan ini swimming poolnya? Saya pikir yang ini Pak Aziz lebih jelas. Oh, ya, Mas untuk Aziz. Pak Aziz. Yang kata-kata, karena mohon maaf aku belum 100% lancar, Bapak. Oh, oke. Ya. Gimana, Mas? Iya, Mas Yosi, untuk restoran tentunya protokol kesehatan kami terapkan dengan ketat. Kami tetap buka. Dari pertama datang dicek suhu, ada hand sanitizer, kemudian physical distancing juga kami terapkan antara satu tamu dengan tamu yang lain, kami make sure ada jarak. Kemudian untuk yang food handler seperti waitress, waiter, kami pastikan mereka juga memakai masker, memakai sarung tangan. Kemudian untuk makanan juga kami usahakan untuk kami plating sehingga itu lebih terjaga untuk kebersihannya. Nah, terkait yang swimming pool kami buka tentunya, dan kami ada checking selalu lewat CCTV dan lewat staff yang ada di sini. Kalau misal kolam renangnya melebihi kapasitas yang ditentukan, maka untuk tamu selanjutnya itu ditahan dulu, sehingga yang berada di kolam renang tidak berkerumun, tidak berkumpul gitu. Jadi kita batasi, tidak seperti dahulu. Oke, nah kalau misalnya Anda pengen tahu bagaimana protokol kesehatan yang ada di Po Hotel, kita saksiin dulu nih video yang berikut ini.
Oke, itu tadi adalah salah satu video dari Pohotel Semarang yang sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Dan Mas Aziz, ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Semarang yang mengharuskan PPKM. Nah, bagaimana dengan tamu-tamu yang ada di sini, Mas? Apakah masih ada yang menginap atau gimana? Beda nggak sih dengan COVID yang awal-awal dulu? Dengan yang pertama kali tentunya sangat berbeda. Yang pertama kali itu mungkin karena ada virus baru sehingga tamu itu takut untuk berpergian ya. Nah sekarang karena sudah banyak yang sudah divaksin, yang pertama, yang kedua dari sisi hotel juga sudah siap untuk protokol kesehatan, sudah mengerti apa yang harus dilakukan sehingga membuat tamu percaya untuk datang. Jadi meskipun ada PPKM pun, alhamdulillah jumlah tamu yang datang ke kami pun bisa dibilang stabil ya. Karena mereka merasakan sendiri bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan. Oke. Dan untuk Mr. Peter, ini bagaimana dengan protokol penggunaan meeting room, ballroom, atau mungkin yang ada di sini itu bagaimana? Sudahkah untuk dilakukan pensterilan atau gimana? Oke, untuk tamu-tamu mau masukkan ballroom, kita harus ikut dengan hal-hal dari Pemkot ya, karena tidak boleh banyak-banyak orang, ada yang berapa hal-hal kita harus ikut. Dan sebelumnya ada hand sanitizer dan juga untuk untuk cek temperatur. Ya. Dan sering ada yang tamu-tamu atau company ada rapat di sini, mereka ada swab test juga sebelum masuk atau sebelum mulai rapat dengan the fast testing. Ya, so yang ini semua aman-aman untuk tamu-tamu dan juga untuk karyawan kita. Ya, karena harus ada dua hal ya. Ya, yang ini penting untuk karyawan, untuk keamanan juga untuk tamu-tamu. Ya. Oke, berarti ini semua karyawan yang ada di hotel sudah divaksin ya? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Peter juga Mas Aziz. Nanti kita akan ngobrol lagi dan tentunya untuk yang dari rumah ataupun di mana berada yang lagi nonton YouTube channel Semarang Pemkot, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin yang ingin bertanya kepada Mr. Peter tentang Pohotel, juga Dr. Hakam dan Dr. Susi Herawati. Pasti jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini.
instan aja butuh direbus dulu sebelum dimakan. Apalagi pembangunan. Bikin perubahan memang gak mudah, gak cepat, dan seringkali gak nyaman. Tapi kalau diem di situ-situ aja, kapan kita maju jalan? Perkara yang biasa kita lihat bisa jadi baru dampaknya. Makanya perlu dicari dulu apa akar masalahnya. Butuh perhitungan buat raih pencapaian. Buat perencanaan juga butuh lalui tahapan. Daripada yang murah ramai digoreng, mending yang digodok matang, lebih mengenyangkan. Semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan bergerak bersama, kita mampu buat perubahan. Untuk Semarang yang semakin hebat. Oke, kita di segmen terakhir di Ngobras, Ngobrol Asik, dan sudah bergabung juga bersama kami Dr. Hakam juga Dr. Susi bersama Mr. Peter. Di segmen terakhir ini ada beberapa pertanyaan dan mungkin nanti ada summary-nya ya. Untuk Dr. Hakam ini saya mau nanya, untuk pembiayaan pasien yang terpapar COVID kayak gimana ini? Ya, seperti yang di tempatnya Bu Dr. Susi ini, teman-teman dari rumah sakit, itu nanti klaimnya, jadi pasiennya tadi sesuai dengan ketentuan, kemudian nanti berkasnya bisa diklaim melalui BPJS, tapi pembiayaannya tentunya di Kementerian Kesehatan atau melalui APBN. Jadi masyarakat Kota Semarang ataupun yang dari luar Kota Semarang tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Semua pembiayaan pasien COVID itu dibiayai semuanya oleh pemerintah pusat. Ya, jadi kalau misalnya yang masuk rumah sakit misalnya ya, isolasi mandiri di rumah, kemudian ternyata tiba-tiba tambah sesak nafas, demam tidak turun-turun, kemudian harus ke rumah sakit. Nah, itu tidak usah khawatir, harus memikirkan apakah masuk BPJS atau tidak, itu tidak ada harus dipikir yang kayak gitu. Baik, untuk RSUN sendiri ini sekarang sudah ada. Sekarang yang ada di sana dokternya ada berapa sih? Dokter spesialis penyakit paru kami ada 2, kemudian penyakit dalam ada 6, dan anestesi kita ada 5. Jadi sebenarnya mencukupi untuk melayani pasien-pasien di Rumah Sakit Wongsonegoro. Dan tadi benar disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, pembiayaan semua pasien COVID maupun suspek COVID itu semua ditanggung oleh negara. Baik swabnya, laboratorium maupun fototorak dan lain sebagainya itu semua ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada sepeser pun masyarakat membayar, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab negara. Kalau ada pandemi semua di backup oleh negara. Dan tentunya yang isolasi mandiri pun ya di tempatnya Dr. Hakam, tempat saya juga ada, itu pun juga tidak ada pembiayaan. Tapi semua sesuai ketentuan. Demikian juga untuk pasien-pasien yang harus kami rawat itu ada kriterianya juga. Jadi tidak bisa semuanya yang pengen, saya COVID positif langsung minta dirawat, itu tidak bisa, karena untuk klaimnya tadi sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, klaimnya itu harus sesuai kriteria dan dokumen-dokumen harus sesuai. Kalau tidak pasti akan dicoret dan menjadi beban rumah sakit tentunya. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Susi. Dan ini terakhir untuk narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Mr. Peter, ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang sedang menonton YouTube-nya Semarang Pemkot? Silahkan. Terima kasih Pak Yosi. Ya. Pesan dari Pro Hotel, ya, ini aman datang ke Pro Hotel. Ya, semua karyawan sudah divaksin dan protokol COVID sudah dipraktikan yang total di hotel di sini. So
tidak lupa datang ke Power Hotel, aman di sini, dan senang-senang waktu dengan keluarga di Power Hotel di Semarang. Terima kasih banyak semua. Oke, dari Pak Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait melonjaknya angka COVID-19 di Kota Semarang, apa yang akan disampaikan oleh Pak Hakam kepada masyarakat Kota Semarang? Ya, tentunya tadi yang di awal tadi sudah saya sampaikan ya, protokol kesehatan. Maka tentunya pada saat ini Semarang mempunyai yang namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakatnya. Jadi PKM dikombinasi dengan PPKM mikroyonasi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, ini kita kolaborasikan. Kalau kemarin terakhir itu jam 10 kegiatan masyarakatnya, sekarang mundur lagi atau lebih ketat lagi jam 9. Tadi siang jam 12 kita zoom dengan jam 11, kita zoom dengan Pak Gub. Ada beberapa aturan sesuai dengan surat edaran dari Pak Gub tertanggal tanggal 15 Juni bahwa kegiatan masyarakat dibatasi sampai jam 21. Bahkan ya jam 9 malam. Hotel itu harus memberlakukan semua yang mau menginap harus ada PCR atau swab antigen. Itu dan wajib. itu berlaku 2 kali 24 jam. Oke. Kemudian kegiatan hiburan itu tutup sementara. Close. Ya, close. Baik. Hiburan close. Kemudian pasar itu aktivitas sampai jam 14.00. Minggu tutup mau dilakukan desinfektan. Oke. Kemudian kegiatan sosial keagamaan atau kegiatan sosial itu dibatasi bener, cuman 10 orang. Cuman 10 orang. Jadi benar-benar ini diketatkan supaya angka kejadiannya bisa turun dalam seminggu ini. Oke. Jadi kasusnya itu tidak semakin tambah tinggi, yang sembuh harapannya bertambah banyak. Makanya mari kita bersama-sama kasihan nih teman-teman rumah sakit, walaupun Bu Direktur RSUN tetap semangat nih sama teman-teman nakesnya, tapi kita tidak boleh menambah kasus, kasihan. Teman-teman nanti kelelahan. Ya, kami pun juga sebetulnya nambah lokasi-lokasi, tapi kalau misalnya itu tidak dihuni, itu alangkah lebih bagus. Jadi protokol kesehatan disiplin dan kita mengupayakan untuk percepatan vaksinasi di beberapa area. Rumah sakit, yes. Puskesmas 37, yes. Ada 4 sentra vaksinasi yang kita inisiasi dari Sampokong, UIN, Poltekkes, Gradika. Besok kita akan open di Kecamatan Pedurungan. Mudah-mudahan itu bisa untuk mempercepat vaksinasi, cakupan vaksinasi yang ada di Kota Semarang. Baik, itu dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kalau dari RSUN sendiri apa yang akan disampaikan Ibu? Kami berharap pada semua masyarakat bersabar. Sabar kuncinya ya. Ya, karena memang kami memahami bahwa kegalauan masyarakat yang ada saudaranya sakit dan sebagainya, kami yakinkan bahwa kami akan melayani dengan maksimal, namun demikian bersabar. Karena banyak sekali juga kasus-kasus kematian itu yang harus kita selenggarakan, kemudian kita antar ke makam sehingga terjadi antrian. Nah, ini yang masyarakat mungkin kok tidak diberangkatkan, padahal kami juga sudah berupaya maksimal. Kami ada 6 armada, kemudian juga dibantu dari Perkim, namun demikian mohon kesabarannya dan kami tetap akan bekerja maksimal. Kami mohon kerjasamanya, jangan biarkan kami bekerja sendirian. Mari kita bekerja sama dengan mendisiplinkan diri untuk mengimplementasikan prokes secara ketat. Tadi sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, benar-benar harus dipatuhi supaya kita bisa benar-benar keluar dari belenggu ini. Ini kita anggap belenggu dan kita yakin pasti karena kita sudah tahu rumusannya, sebenarnya rumusan untuk tidak terjadinya penularan. Nah, kita kalau komitmen bersama, bekerja bersama-sama, tentu akan bisa tercapai bahwa kita bebas menang melawan COVID-19. Baik, terima kasih Ibu Susi, Dr. Hakam juga Mr. Peter. Thank you so much for your place. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kita di YouTube channel Semarang Pemkot. Yang pasti
selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan tentunya selalu waspada dan sabar, itu dia kuncinya. Jangan lupa juga berdoa nih, yang pasti juga itu ya. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang berbeda dan masih di Po Hotel. Saya Yoga Suara, terima kasih banyak. Dan kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih banyak. Kalau gitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.